Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 kelas akuntansi 20B akan mempresentasikan materi terkait perencanaan audit. Sebelum saya mulai pada presentasi, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dimas Dirga Pratama, NPM 20.01.02.0030. Yang kedua, Dwi Oktaviani, NPM 20.01.02.0031. Yang ketiga, Saniatul Adawiyah, NPM 20.01.02.0039. Yang keempat, saya sendiri, Agil Bima Aditya, NPM 20.01.02.0040. Yang kelima, Dia Etika Nindira, NPM 20.01.02.0050. Dan yang terakhir, Kurnia Desi Murtiningsih, NPM 20.01.02.0064. Merencanakan audit. Perencanaan audit melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan penentuan yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan serta tindakan melawan hukum. Langkah-langkah penting dalam merencanakan audit. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Yang kedua, melaksanakan prosedur analitis. Yang ketiga, membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Yang keempat, mempertimbangkan resiko audit. Yang kelima, mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signifikan. Dan yang terakhir, memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien. Masih yang pertama, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor biasanya berusaha untuk menyeimbangkan prosedur audit top-down dengan prosedur audit bottom-up. Hal yang penting dari pendekatan top-down adalah pemahaman auditor tentang bisnis dan industri klien, serta posisi atau peran klien dalam bisnis dan industri. Auditor kemudian mengkombinasikan pengetahuan tersebut dengan informasi lain yang diperoleh dalam audit untuk mengembangkan suatu harapan mengenai apa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam memahami siklus bisnis klien, yang pertama, memahami siklus bisnis klien. Siklus bisnis terus berjalan seperti suatu organisasi memahami kekuatan pasar dan peraturan yang mendefinisikan lingkungan kooperatif dan membuat keputusan penting berkenaan dengan penyebaran sumber daya ke dalam proses inti untuk memperoleh konsumen serta mendistribusikan produk dan jasa. Proses inti harus menghasilkan probabilitas, arus kas operasi, dan bergantung pada tujuan organisasi dan pertumbuhan dan peningkatan nilai. Beberapa aspek kritis dari siklus bisnis yang penting bagi auditor. Yang pertama adalah manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya organisasi. Yang kedua, produk dan jasa pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Yang ketiga, proses inti dari dan siklus operasional entitas. Yang keempat, bagaimana proses inti menghasilkan pertumbuhan, laba, arus kas, dan nilai. Dan yang terakhir, keputusan investasi dan pembiayaan entitas. Baik, saya Dimas Dirga Pratama, NPM 20.01.02.0030 akan melanjutkan presentasi pada slide manajemen senior. Dalam konteks ini, manajemen senior biasanya berarti pejabat entitas, dewan direksi, dan lainnya yang mengendalikan arah strategi perusahaan. Memahami pengalaman manajemen dengan entitas dan pengalaman manajemen dalam industri atau preferensi, pengambilan risiko oleh manajemen dapat membantu auditor menilai risiko bawaan dari salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian pada slide berikutnya yaitu tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan manajemen mungkin berhubungan dengan memperoleh pangsa pasar tambahan atau target pertumbuhan penjualan, laba, arus kas, atau penilaian pasar entitas. Tim audit juga harus mengenali tujuan strategic management dan dewan direksi untuk membantu pengembangan harapan kinerja keuangan dan
mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh dalam audit. Pemahaman mengenai tujuan manajemen memberikan dasar untuk menilai kelayakan aktivitas bisnis yang mendasari serta menyediakan konteks dan penetapan standar bagi pengevaluasian bukti audit. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani, NPM 0031, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu sumber daya organisasi. Terdapat 5 kategori dalam sumber daya, yaitu yang pertama sumber daya keuangan, sumber daya berdasarkan aktivitas, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya tidak berwujud. Pemahaman atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah penting untuk yang pertama, menentukan kinerja yang dilaporkan berkenaan dengan bagaimana laporan keuangan dibandingkan dengan pengetahuan auditor yang mendasari aktivitas bisnis. Dan yang kedua, mengembalikan suatu ekspresi atas laporan keuangan. Yang selanjutnya, produk dan jasa, pasar pelanggan, dan persaingan entitas. Penjualan merupakan suatu pemicu penting dari biaya, profitabilitas, dan arus kas. Kapanpun suatu organisasi akan mengembangkan suatu peramalan atau proyeksi, ia harus memulainya dengan meramalkan volume aktivitas penjualan. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memahami produk dan jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Langkah awal yang biasa ditempuh adalah mengidentifikasikan produk dan jasa entitas. Pemahaman mengenai produk organisasi syaratkan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai keseluruhan pasar bagi produk. Akhirnya, suatu aksioma bisnis yang biasa adalah bahwa profitabilitas jangka panjang. Auditor biasanya menilai pangsa pasar atau market share dengan membandingkan penjualan klien terhadap estimasi total penjualan industri bagi produk dan jasa klien serta produk dan jasa pesaing. Aspek akhir dari pemahaman pasar entitas adalah memahami pengaruh peraturan dan keseluruhan kekuatan industri. Yang selanjutnya yaitu proses inti entitas dan siklus operasi. Dalam rangka menentukan profitabilitas suatu entitas dan arus kas secara layak adalah penting untuk memahami proses inti dan siklus operasi yang dihasilkan. Proses inti atau core process adalah proses yang digunakan klien untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk atau jasanya. Tujuan auditor adalah untuk memahami sumber daya yang diperlukan untuk proses inti tertentu serta bagaimana efektivitas dan efisien dari setiap proses dapat dievaluasi. Auditor harus memahami struktur biaya atau cost structure entitas, termasuk apakah operasi merupakan padat biaya tetap atau set cost, atau apakah biaya operasi terutama terdiri dari biaya variabel atau variable cost yang bervariasi sesuai dengan volume aktivitas. Bagian penting dalam mengembangkan suatu ekspektasi tentang kinerja keuangan entitas dan khas yang diperlukan adalah pemahaman mengenai siklus operasi. Siklus operasi mengacu pada periode waktu dimulainya penggunaan kas untuk membeli persediaan, untuk mengkonversi persediaan kembali menjadi kas melalui penjualan, dan untuk mengumpulkan piutang usaha. Jasa bernilai tambah penting yang disediakan oleh banyak kantor akuntan publik adalah membantu manajemen mengidentifikasikan pengukuran kinerja yang tepat untuk memonitor kinerja organisasi. Pengukuran kinerja yang baik mengarah pada indikator profitabilitas dan arus kas. Saya Dea Etika Nindira, NPM 2001020050 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu keputusan investasi dan pembiayaan entitas. Suatu entitas juga harus mengelola aktiva dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan, laba, dan arus kas, dan sumber daya modal yang digunakan untuk memperoleh sumber daya tersebut.
Perusahaan yang berkembang seringkali ditantang untuk mendanai ekspansi dengan arus kas dari operasi. Seringkali juga mencari modal ekuitas untuk mendanai pertumbuhan permanen dalam modal kerja. Perusahaan itu mungkin dapat menggunakan kredit untuk mendanai pertumbuhan sementara dalam modal kerja atau menggunakan pembiayaan jangka panjang untuk mendanai investasi dalam aktiva jangka panjang. Prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis dan industri. Auditor harus memperoleh prosedur untuk memahami bisnis dan industri, yaitu yang pertama, mereview data industri. Yang kedua, mereview informasi bisnis kunci. Yang ketiga, mengadakan tinjauan operasi klien. Yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada komite audit. Yang kelima, mengajukan pertanyaan kepada manajemen. Yang keenam, mereview kertas kerja tahun lalu. Dan yang terakhir, menentukan keberadaan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Melaksanakan prosedur analitis. AU 329.01 Analytical Procedure SAS 56 mengidentifikasi prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur tersebut berkisar dari perbandingan sederhana hingga penggunaan matematika kompleks dan model statistik yang melibatkan banyak hubungan dan elemen data. Prosedur analitis digunakan dalam audit untuk tujuan berikut ini. Yang pertama, tahap perencanaan audit. Dalam tahap perencanaan audit, untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lainnya. Yang kedua, tahap pengujian. Dalam tahap pengujian, sebagai penguji substansif untuk memperoleh bukti mengenai asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo, akun, atau transaksi. Yang ketiga, penyelesaian audit. Pada penyelesaian audit, dalam melakukan review akhir terhadap kelayakan keseluruhan laporan keuangan yang diaudit. Prosedur analitis dapat membantu auditor dalam perencanaan dengan yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa serta fluktuasi yang tidak diharapkan dalam data yang mungkin mengindikasikan bidang yang memiliki resiko salah saji yang paling besar. Saya, Kurnia Desi Nurkuningsi, NPM 20.0102.0064 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dilakukan. Jenis penghitungan dan perbandingan yang akan dilakukan secara umum termasuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, perbandingan data absolut atau absolute data compliance. Prosedur ini melibatkan perbandingan sederhana suatu jumlah saat ini. Yang kedua, laporan keuangan ukuran umum atau common size financial statement atau sering dikenal sebagai analisis vertikal. Teknik ini melibatkan penghitungan presentase dari total yang berhubungan yang dipresentasikan oleh komponen laporan keuangan. Presentase kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan. 3. Analisis rasio atau rasio analisis. Sejumlah rasio yang seringkali digunakan oleh manajemen atau analisis keuangan dapat dihitung dan dibandingkan dengan nilai yang diharapkan untuk rasio tersebut. Yang keempat, analisis tren atau tren analisis. Analisis ini melibatkan perbandingan beberapa data atau absolut, ukuran umum atau rasio, bagi lebih dari 2 periode akuntansi untuk mengidentifikasi perubahan penting yang mungkin tidak nyata dan perbandingan yang terbatas pada periode saat ini dan periode masa lalu. Yang kelima, hubungan informasi keuangan dengan informasi non-keuangan yang relevan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan ekspektasi. Penting bagi auditor untuk mengembangkan secara independen ekspektasi sebelum melaksanakan penghitungan data klien sehingga perbandingan akhir tidak bias. Titik dasar pemikiran ini digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber ini tidak termasuk data historis dan data internal yang berorientasi pada masa mendatang atau klien dan data eksternal atau industri.
Yang pertama yaitu informasi keuangan klien untuk periode masa lalu yang dibandingkan atau comparable prior period, memberikan pertimbangan bagi perubahan yang diketahui. Menurut pendekatan ini, dengan tidak adanya kondisi yang diketahui secara sederhana, diasumsikan bahwa suatu saldo akun periode berjalan, presentase ukuran umum, rasio atau hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan harus memperkirakan jumlah periode masa lalu. Yang kedua, hasil yang diantisipasi berdasarkan anggaran formal atau formal budget dan peramalan atau forecast. Pendekatan ini termasuk penggunaan anggaran yang disiapkan klien dan peramalan untuk periode berjalan, baik peramalan yang disiapkan oleh auditor. 3. Hubungan antara elemen-elemen informasi keuangan dalam suatu periode atau relationship among element of financial information within the period. Hal ini termasuk mempertimbangkan bagaimana perubahan dalam satu akun yang diharapkan akan mempengaruhi akun yang lainnya. Yang keempat yaitu data industri atau industri data. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Saniatul Adawiyah, NPM 20.0102.0039 yang akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Pada slide ini merupakan tahapan ketiga dalam melaksanakan prosedur analitis, yaitu melaksanakan penghitungan atau perbandingan. Pada tahap ini menyangkut mengakumulasi data yang akan digunakan dalam menghitung absolut dan persentase antara jumlah tahun ini dengan tahun yang lalu, menghitung data ukuran umum atau common size, dan rasio-rasio dan lain sebagainya. Dalam tahap ini juga dicari data industri yang akan digunakan untuk diperbandingkan dengan data klien. Pada saat itulah perangkat lunak secara umum dapat digunakan dalam melakukan proses penghitungan dan perbandingan, serta dapat digunakan dalam memperoleh informasi dari database perusahaan dan industri. Tahap keempat, menganalisa dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Analisis atas penghitungan dan perbandingan harus membuat auditor memahami bisnis klien. Sebagai contoh, analisis data rasio tertentu dari tahun berjalan akan dapat memberi gambaran tentang solvabilitas, efisiensi, dan probabilitas tahun ini dibandingkan tahun lalu dan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Bagian penting dari analisis adalah mengidentifikasi fluktuasi dalam data yang tidak diharapkan atau unexpected, atau tidak adanya fluktuasi yang diharapkan dapat memberikan pertanda adanya peningkatan resiko salah saji. Tahap kelima, menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak diharapkan. Perbedaan signifikan yang tidak diharapkan harus diselidiki, yang dalam hal ini melibatkan pertimbangan ulang metode dan faktor yang digunakan dalam mengembangkan ekspektasi dan mengajukan pertanyaan kepada pihak manajemen. Terkadang diperoleh informasi baru yang mendukung dilakukannya revisi atas ekspektasi yang akhirnya menghilangkan selisih signifikan tersebut. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, jawaban harus dikuatkan dengan bahan bukti lainnya. Oleh karena itu, perbedaan signifikan harus dipertimbangkan ketika menentukan dampak pengaruh atas perencanaan audit dan ketika mengevaluasi bukti audit. Selanjutnya, tahapan terakhir dalam melaksanakan prosedur analitis yaitu menentukan dampak atas perencanaan audit. Perbedaan signifikan tidak dapat dijelaskan, biasanya dianggap sebagai indikasi atau peningkatan risiko salah saji dalam akun-akun atau rekening-rekening yang tercakup dalam penghitungan dan perbandingan. Dalam keadaan demikian, auditor biasanya akan melakukan pengujian yang lebih mendalam atas rekening-rekening tersebut, serta dalam proses analisis sering menyediakan auditor petunjuk mengenai apakah suatu akun lebih mungkin dinyatakan lebih saji atau kurang saji, dengan mengarahkan perhatian auditor terhadap bidang-bidang yang memiliki resiko lebih tinggi. Prosedur analitis dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan audit yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.